Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala fi ayatil ukhra fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, dalam kesempatan ini marilah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seyogianya kita sudah diberikan kenikmatan yang tiada tara, di mana kita bisa berkumpul, berzikir, mengagungkan asma Allah bersama-sama, berikut mengikuti perintah guru. Itu adalah kenikmatan yang lengkap. Jadi ada perintah, ada sanatnya, semuanya udah dikoordinasikan. Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada Handai Tolan, para panitia yang sudah bekerja siang malam, sudah disiapkan sejak 2 minggu yang lalu, hiruk pikuk mempersiapkan ini itu. Kita apresiasi dan kita patut bersyukur karena partisipasi panjenengan sedanten akhirnya acara ini bisa terlaksana. Semoga barokah. Kemudian tidak luput kita mengucapkan sholawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita semua ini adalah menjalankan perannya masing-masing. Semua mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya saya sudah di sini ini juga menjalankan peran saja. Mungkin ada yang lebih alim, mungkin ada yang lebih khusyuk dari saya. Cuman kesempatan ini diberikan kepada saya untuk ngomong di hadapan panjenengan. Karena itu ya kita bincang-bincang aja, cerita-cerita. Ya ternyata ta'awanu aja, ta'awanu alal birri. Ya, wa tawasau bil haq. Saling berwasiat atas kebenaran. Ya. Lalu hitung-hitung, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita kok harus berzikir, memperbanyak zikir? Tadi sudah saya singgung di dalam kitab, dalam ayat Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Maaf, tadi
Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Itu kata Allah. Wasabbihu, dan bertasbihlah. Bukrata wa asil, baik siang maupun pagi maupun ya. Kenapa kita kok harus disuruh memperbanyak zikir? Ya. Kalau kita seksama meneliti sejak zaman, kalau boleh kita cerita ya dengan aja, sejak zaman azali ketika Allah sendirian, dan di situ hadis Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan. Allah bilang, saya itu adalah rahasia yang tersembunyi. Saya Allah. Saya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini masih sendirian di zaman azal. Belum ada ciptaan. Allah belum menciptakan makhluk. Namanya zaman azali. Zaman azali itu belum terciptanya makhluk. Jadi sendirian. Lalu Allah bilang, kuntu kanzan makhfiyan. Saya adalah rahasia atau perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'aradtu an a'rafa. Lalu kemudian saya menginginkan saya itu dikenal. Saya Allah ya. Fakhalaqtu khalqan. Lalu kemudian saya menciptakanlah makhluk. Ya, makhluk, seluruh makhluk, ya manusia, hewan, binatang, langit, bumi, surga, neraka, semuanya makhluk. Waliya'rifuni. Untuk apa? Untuk mengenaliku. Untuk mengenali aku Allah. Jadi Allah sendiri bilang, ya, Allah sendiri ngendikan bahwa Dia menciptakan makhluk supaya makhluknya mengenal Dia. Supaya makhluknya mengenal Dia. Lalu kemudian setelah menciptakan makhluk, nah, semua tercipta. Kemudian tinggal manusia ini. Ya. Ketika manusia, jadi kalau makhluk semua itu akan otomatis, yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bertasbih tanpa kecuali kepada Allah. Semuanya bertasbih tanpa kecuali kepada Allah. Dari mana buktinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahu samawati was-sab'u. Tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihunahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya langit semuanya, yang ketujuh langit itu bertasbih kepada Allah, dan bumi juga bertasbih kepada Allah, dan apa saja yang terdapat di dalam keduanya, yang ada di dalam langit, yang ada di dalam bumi, semuanya bertasbih. In min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Cuma tidak kita ketahui bagaimana mereka caranya bertasbih. Mereka sendiri yang masing-masing bisa bertasbih. Bulan bisa bertasbih dengan mengitari bumi. Matahari bisa bertasbih dengan cara menyinari bumi, menyinari seluruh angkasa. Pluto juga begitu.
bertasbih dengan cara berkutas pada porosnya. Nah itu kalau tidak bertasbih, bangkang sedikit saja sudah benturan kiamat. Artinya seluruh makhluk langit dan bumi semuanya bertasbih. Okay. Jadi kadang-kadang kita bertanya, untuk apa sih Allah menciptakan nyamuk padahal selalu mengganggu, manfaatnya enggak ada. Enggak ada itu karena belum kita ketahui. Karena belum diketahui. Kalau sudah diketahui pasti ada. Karena apa? Karena Allah sendiri bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Rabbana do Gusti ma khalaqta hadza batila. Apa yang tidaklah yang kau ciptakan itu ada yang batil, semuanya baik-baik saja. Semuanya ada manfaatnya, enggak ada yang sia-sia. Cuman belum kita ketahui saja. Kalau kita bilang percuma, itu otomatis belum kita ketahui. Sebagaimana banyak ilmu-ilmu Allah yang masih belum diketemukan. Dulu di zaman Kanjeng Rasul yang namanya atom nuklir itu belum ditemukan. Di zaman-zaman akhir ditemukan. Nah itu artinya apa? Sebenarnya sekarang pun banyak ilmu-ilmu Allah yang masih belum ditemukan. Rahasia-rahasianya banyak sekali. Karena itu semuanya bertasbih. Nah, tinggal manusia dan jin ini, ya, yang meskipun sebenarnya dia adalah bertasbih, tapi masih punya potensi untuk bangkang, untuk kufur. Karena itu semua ditujukan kepada manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu dibekali akal, juga dibekali nafsu. Kalau malaikat hanya dibekali akal saja tanpa nafsu, sehingga nggak kena taklif. Nggak ada kena taklif. Taklif itu beban hukum, ya. Beban hukum itu artinya harus menjalankan perintah dan harus menjauhi larangan. Itu taklif. Yang kena taklif itu hanya manusia dan jin. Karena itu manusia diberi akal dan nafsu. Malaikat ketika Harut wan Marut itu mencoba kepingin menjadi manusia, dibekali akal langsung dia maksiat. Gitu ya. Jadi kenapa malaikat itu tidak pernah maksiat? Ya karena malaikat itu tidak punya nafsu sehingga nggak mungkin maksiat. Nggak mungkin bangkang pada Allah. Jadi tidak terkena taklif. Begitu pula hewan. Hewan hanya dibekali dengan nafsu saja, insting saja, tanpa akal, sehingga dia tidak terkena taklif. Taklif itu beban hukum, perintah, dan larangan. Itu taklif. Kalau anak-anak yang masih belum mukallaf, kalau sudah besar mukallaf, itu kan taklif. Nah itu. Yang terkena itu. Yang lainnya enggak, dan semuanya itu bertasbih. Dan manusia kadang-kadang kalau sudah lupa, kalah dengan akalnya, dia juga akan bangkang. Sama juga. Makanya yang sering banyak diwanti-wanti di dalam Al-Quran ini adalah manusianya. Manusia. Kalau jin ya ngikut aja, dia nggak punya nabi. Yang punya nabi manusia. Jadi jin itu nabinya ngikut manusia. Kemudian setelah semua bertasbih, manusia harusnya bertasbih, tapi manusia mempunyai potensi untuk bangkang, untuk kufur, baik kufur nikmat maupun kufur ya kufur beneran, mengingkari kebenaran. Ya. Karena itu ketika semuanya sudah berzikir, sudah tasbih, kemudian Allah menghentikan lagi di dalam surat Al-Maun gitu ya. Kemudian ketika manusia sudah mulai mau dilahirkan, ketika manusia sudah mulai dilahirkan itu disumpah sama Allah atau
apa itu dia disumpah sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan manusia yang masih berupa roh itu disumpah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, para roh itu, qalu bala, mereka jawab bala, iya engkau adalah Tuhanku. Ketika lahir, nah di situ sudah diserahkan yumasizulahu au yunastirolahu, akan dituntun oleh orang tuanya atau lingkungannya menjadi Nasrani, apa Yahudi, apa Majusi, apa Islam. Nah di situ ada unsur lingkungan, unsur pendidikan. Kemudian Rasulullah datang memberi hidayah, membawa hidayah dari Allah untuk menjelaskan dari kejahiliaan menuju hidayah. Kemudian setelah dilahirkan, ayat yang bisa diungkapkan lagi adalah kenapa Allah menciptakan manusia? Untuk apa Allah menciptakan manusia? Melahirkan manusia ke bumi itu untuk apa? Kata Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah saja. Hanya untuk beribadah. Lah, ibadah itu intinya adalah zikir. Zikir itu doa. Ad-du'au mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Lah, doa itu ya zikir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah kan gitu. Salat itu dinamakan zikir. Ya. Napa niko? Sing ayat anu niku. Isabbihu lahu kula supen nggih, ngapunten. Surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis sholatu yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah ini adalah, mari kita zikir kepada Allah. Maksudnya zikir di sini adalah salat. Nggih. Maksudnya zikir di sini adalah salat. Itu yang istilahkan Allah sendiri. Yang mengistilahkan zikir sebagai bermakna salat. Nggih. Nah, kemudian sudah diingatkan, sudah memperbanyak zikir. Nah, zikir apa yang harusnya kita lakukan? Nah, kalau kita melihat zikir itu banyak ulama mengklasifikasi zikir ya. Jadi ada zikir yang mengklasifikasi menjadi 3 bagian. Ada yang zikir itu diklasifikasi menjadi 7 bagian. Antara lain sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Ar-Razi. Ar-Razi itu adalah pengarang atau pensarah kitab Bukhari. Sarahnya kitab Bukhari itu adalah yang mencarahi Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di situ disampaikan, qala Fakhruddin Ar-Razi, al-muradu bi dzikril lisan wa dzikril qalb wa dzikril arkan. Zikir itu ada 3 macam. Zikir lisan, zikir qalb, zikir arkan. Zikir lisan itu kita mengucapkan alhamdulillah, 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 Allah, Allah, Allah. Lisan kita berbunyi, nah itu namanya zikir lisan.
Lesan kita menyebut asma Allah, itu namanya zikir, menyebut-nyebut nama Allah. Lah, kalau zikrul qalb, ini yang dimaksud Imam Fakhruddin Ar-Razi, zikrul lisan alfadun ad-dallatu ala tasbih wa tahmid wa tamjid. Ya. Jadi di sini Imam Ar-Razi menyebutkan apa yang disebutkan di dalam lisan itu yang disebut zikir, yaitu mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tamjid. Kalau tasbih itu mensucikan, astagfirullah, subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Kan Allah sudah suci. Suci dari apa? Suci dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Suci dari, kalau di sini disebutkan suci dari kekurangan, suci dari sifatku kurang. Misalkan begini, kula panjenengan kok nggak ada keyakinan ini, wah ngene iki ora ono sing iso nyelesaikan perkaraku, hanya aku, itu kesombongan. Jadi sayoknya kalau kita orang yang beriman, kita masih punya Tuhan, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Itu namanya zikir. Meskipun tidak mengucapkan subhanallah, tapi punya keyakinan seperti itu namanya zikir qalb. Nah, itu namanya tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari sifat kurang. Dari sifat kurang. Kemudian tahmid. Tahmid adalah membaca alhamdulillah atau hamdalah. Artinya adalah membaca pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang cara apa itu? Nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, itu namanya pujian. Selain nama-nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Mu'aziz, ya Mujab, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dan seterusnya, itu memuji nama-nama Allah. Kalau tamjid itu adalah memuji dengan nama-nama keperkasaan Allah. Itu tamjid. Ya. Seperti Al-Hakim yang Maha menghakimi. Terus Al-Qahhar itu dan seterusnya, ada banyak lagi. Itu adalah nama-nama Allah yang perkasa. Kenapa? Karena sifat Allah ada dua. Para ulama menjabarkan ada dua. Ada nama Allah yang dengan nama Jalil, ada yang dengan nama Jamal dan Jalal. Jamal dan Jalal. Kalau Jalal adalah sifat-sifat keagungan Allah. Kalau Jamil itu nama-nama Allah yang indah-indah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang, Al-Wadud, banyak memberi, Al-Mun'im. Ya. Nah, itu sifat-sifat Jamal, sifat-sifat keindahan. Kemudian kita teruskan sedikit. Yang kedua adalah zikrul bil qalb. Ada tadi itu zikir dengan lisan. Sekarang ada zikir dengan hati. Ini mentakrif Fakhruddin Ar-Razi mentakrif zikrul al-qalb, zikrul bil qalbi, at-tafakkuru fi adillati dzati was sifat. Yaitu tafakkur, berpikir-pikir, memikir-mikir mengenai hal-hal yang menunjukkan zatnya Allah. Mikir-mikir mengenai hal-hal yang mengenai zatnya Allah. Misalkan apa? Oh, Allah itu zatnya tidak tersusun sebagaimana makhluk. Kalau makhluk kan tersusun. Ya. Mujassimah. Kalau makhluk mujassim. Jadi kalau yang nama saja ya ada kepalanya, ada tangannya, ada. Kalau yang namanya A itu ya ada H-nya, ada O-nya, dua lagi. Kan gitu. Ada O ya. Kalau udara
O2. Nah, kayak gitu kan ada susunannya. Kalau satu kan bukan udara berarti. Kalau Allah ahad, wahid, utuh, tunggal, tidak tersusun. Nah, itu berpikir-pikir, memikir-mikir tentang sesuatu yang menunjukkan zatnya Allah. Wasifat dan menunjukkan sifat-sifat Allah. Oh, sifat Allah itu mempunyai antara lain sifat Allah yang ditransfer kepada manusia itu ada 7. Antara lain adalah sifat ma'ani. Apa itu? Ada 7. Siapa yang hafal? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Ada. Nah, itu qudrat. Qudrat artinya apa? Kehendak. Kita juga punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi yang pasti yang terlaksana adalah kehendak Allah. Makanya jangan cemburu sama Allah. Udah ngikut aja, taslim aja. Apapun kehendak Allah kita ikutin. Selamat. Kan gitu. Terus apa? Iradat. Ilmu. Kita juga punya ilmu. Dikasih. Yang mempunyai Allah. Itu sifat-sifat Allah. Jadi wa fi adillati takdir minal amri wan nahyi hatta yatlu ala ahkamiha. Dan kemudian zikir secara qalbi itu juga berpikir-pikir mengenai hal-hal yang menunjukkan yang ada hubungannya dengan taklif, yaitu perintah, yaitu beban perintah dan beban larangan. Sehingga di situ akan memunculkan hukum-hukum yang harus kita jalani. Misalkan, apa ya? Kira-kira kalau kita terpaksa banget, ini nggak ada makanan, selama 2 hari udah nggak makan. Ini kalau nggak minta, aku sebenarnya ifah. Ifah itu artinya menahan untuk tidak minta-minta. Itu namanya ifah. Sifat ifah itu menahan untuk tidak meminta-minta. Bertahan dengan apa adanya. Itu namanya sifat ifah. Sudah menahan sifat ifah, tapi udah 2 hari nggak makan. Ini kalau nggak makan bisa sakit. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, di situ kita mulai berpikir. Utang nggak ada, minta nggak ada yang ngasih. Akhirnya apa? Cara berpikir kira-kira akan menimbulkan hukum apa ya? Kira-kira kalau aku mencuri untuk makan saja. Oh ternyata ulama ada yang membolehkan kalau hanya sekedar untuk makan. Nah itu kan berpikir-pikir tentang hukum-hukum Allah karena ada hubungannya dengan perintah dan larangan sehingga menimbulkan hukum. Itu juga berzikir. Jadi zikir itu bukan hanya Allah, 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 bukan itu aja. Itu zikir qalb. Nah, kemudian fi asraril makhluqatillah dan mikir-mikir tentang ini masih zikir qalb. Mikir-mikir tentang rahasia-rahasia makhluknya Allah. Rahasia-rahasia makhluknya Allah. Misalkan makhluknya Allah itu apa? Ada kambing, ada nuklir, ada hal yang paling kecil, ada hal yang paling besar. Semuanya itu adalah makhluknya Allah. Kemudian yang terakhir yaitu zikrul bil jawarih. Zikrul jawarih itu adalah zikirnya anggota badan. Huwa min antasira mustaghrikatan fil ta'ah, yaitu menemukan, menyibukkan anggota badan kita untuk menjalani ketaatan. Itu juga tergolong sebagai zikir. Kita bekerja untuk mencari nafkah tanpa apa itu? Tanpa kolomnya itu Allah, tangannya itu sudah berzikir.
kakinya sudah berzikir, badannya sudah berzikir. Kenapa? Karena dibuat menyibukkan diri untuk mencari nafkah demi kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Nah, itulah yang sudah kita sampaikan, yaitu bahwa ada sebagian ulama itu mendefinisikan bahwa zikir itu ada 3 macam, ada 3 segi, yaitu zikir lisan, zikir qalb, dan zikir jawarih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya buat kita semua dan bisa berkenan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk mendengarkan. Sebenarnya ini tadi saya itu agak batuk ya, terus saya nekat aja. Semoga Allah memberi pertolongan. Nah, ternyata selama berbicara juga enggak batuk. Ya, alhamdulillah. Semoga ini adalah maunah dari Allah. Sudah ya, sudah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Ingatan nggih. Monggo kita sareng-sareng ndonga. Kalau mau Fatihah mangke panjenengan dalam hati ketika iya kana stain niku sampean waos 3 kali. Terus sampean unek-unek apa yang paling krusial di dalam hidup panjenengan saat ini. Zaman minta dengerin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa fi waqtin wa kulli waqtin wa hin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin hatta taridul 'ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma taqabbal 'usna thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilan nuqaddimuha ila habibina wa syafi'ina wa qurrata sayyidina maulana Muhammad wa ila alihi wa abaihi wa nisaihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa minal malaikatil muqarrabin wa ila sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jamil awliya'il muqarrabin wal ulama'i wal musannifin wa a'immatil mujtahidin khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata lahum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.